Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal kerja praktik saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada Toko Yescom Indonesia. Perkenalkan, nama saya Zulfakar, NIM 51904112242, Teknik Informatika. Pada presentasi ini, saya akan membahas isi dari bab 1 saya, yaitu membahas tentang pendahuluan, yang isinya membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah yang ada, tujuan dilakukan penelitian, dan manfaat yang dilakukan penelitiannya. Lalu pada bab 2 membahas mengenai kajian hasil penelitian sebelumnya dan landasan teori yang digunakan pada penelitian. Dan yang terakhir, bab 3 membahas mengenai gambaran umum instansi, di mana pada bab 3 ini akan membahas visi dan misi yang ada pada perusahaan, lokasi dilakukan penelitiannya, produk-produk yang dijual, struktur organisasi yang ada, dan aturan bisnis yang ada atau yang digunakan pada perusahaan. Selanjutnya membahas mengenai latar belakang penelitian. Seiring berkembang pesatnya kemajuan teknologi saat ini, munculnya berbagai macam sarana untuk mempromosikan produk perusahaan. Salah satunya adalah dengan menggunakan website online. Untuk permasalahan yang dialami pada toko Yescom ini, salah satunya adalah strategi pemasarannya ini. Toko ini masih melayani user atau melakukan pemasaran secara offline. Jadi pelanggan-pelanggan ini datang ke toko untuk membeli produknya, dan juga dalam mempromosikan produknya masih dalam bentuk brosur. Cara pemasaran ini belum menjangkau secara luas karena pengunjung-pengunjung yang datang hanya orang yang tinggal di daerah sana atau orang yang tahu toko atau perusahaan karena dari sebaran brosur. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemasaran produk, diperlukannya sarana lain, yaitu dengan website online, di mana pemasaran ini bisa dilihat siapapun selama ada koneksi internet. Website ini akan menampilkan informasi produk perusahaan serta mampu menerima transaksi secara online, sehingga pemasaran dapat disebarkan secara luas dan bahkan hingga keluar kota dan luar pulau. Dengan adanya website online ini diharap membantu permasalahan perusahaan Yescom Indonesia dan juga akan membantu meningkatkan pendapatan toko. Untuk selanjutnya, membahas tentang rumusan masalah yang ada. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, rumusan masalah dari kerja praktik yang dilaksanakan di toko Yescom Indonesia ini adalah bagaimana membangun website e-commerce yang menarik sehingga dapat membantu memasarkan produk dan membuat transaksi atau memungkinkan terjadinya transaksi secara online di toko Yescom Indonesia. Untuk batasan masalah yang ada, dirumuskan batasan dari kerja praktik ini yaitu pengelolaan data hanya berupa data produk, data pelanggan, dan data transaksi. Jadi untuk operator ini hanya bisa mengelola informasi produk yang ada seperti jumlah stok yang dimiliki saat ini dan melakukan perubahan harga dan gambar produknya. Untuk informasi seperti website atau melakukan perubahan tampilan dan lain-lain hanya bisa dilakukan oleh pembuat sistem. Jadi apabila ingin dilakukan perubahan, si operator atau pihak perusahaan menghubungi pembuat sistem terlebih dahulu. Yang kedua adalah desain interface disesuaikan dengan permintaan user. Jadi untuk seperti apa tampilan website yang akan dibuat, informasi apa saja yang dibuat ini sesuai permintaan user. Dan yang terakhir, pengunjung web bisa memasuki web tanpa harus login.
dan data hanya bisa diubah oleh operator atau admin sesuai dengan permintaan toko e-shop Indonesia. Jadi walaupun kita tidak atau pengunjung tidak login, web tetap bisa dikunjungi untuk melihat informasi produk dan stok yang ada serta harganya, gambarnya seperti apa. Tetapi untuk bisa melakukan transaksi atau pemesanan, pengunjung harus melakukan login terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, dilakukan penelitian ini memiliki tujuan untuk membuat website e-commerce di toko e-shop Indonesia. Dengan begitu, dapat memudahkan pengelolaan data produk yang ada pada toko serta memungkinkan terjadi transaksi online. Adanya website e-commerce di toko ini juga sebagai sarana untuk memasarkan produk yang ada secara online. Dengan begitu akan menambah pelanggan toko serta meningkatkan pendapatan toko e-shop Indonesia. Untuk manfaat penelitian ini ada dua, yaitu bagi toko dan bagi penulis. Bagi toko, memudahkan pemasaran produk, memungkinkan terjadinya pemesanan secara online, memantau harga produk, melihat stok printer dan produk lain yang ada tanpa harus datang ke toko. Jadi untuk manfaat ini lebih ke pelanggannya. Jadi untuk mengetahui stok yang ada tidak perlu datang ke toko. Untuk sebelumnya ada buatnya website ini kan pelanggan harus datang ke toko. Hal seperti itu kurang efektif apalagi ditambah apabila stoknya kosong, jadi pelanggan akan datang cuma-cuma ke toko. Karena itu manfaat ini akan diuntungkan bagi para pelanggan toko. Lalu bagi penulis, yaitu sebagai bekal di dunia kerja nanti. Dengan begitu, penulis dapat memahami dan melayani kebutuhan pengguna website serta belajar menghadapi masalah yang terjadi dalam kerja praktik. Jadi manfaat bagi penulis yaitu penulis dapat mengetahui masalah yang dialami oleh usernya atau pelanggannya dan merancang sistem yang memenuhi kebutuhan pelanggan atau user, yaitu toko Jescom ini. Untuk selanjutnya membahas tentang bab 2, yaitu kajian hasil penelitian sebelumnya. Untuk hasil penelitian pertama yaitu perancangan aplikasi sistem informasi penjualan tiket pada PT Nur Rizky Pratama Travel berbasis web yang ditulis oleh Andriani dan teman-temannya pada tahun 2016. Yang kedua adalah sistem informasi penjualan berbasis web pada PT Cahaya Sejahtera Sentosa Blitar yang ditulis oleh Prasetyo dan teman-temannya pada tahun 2016. Yang ketiga adalah rancang bangun sistem informasi penjualan barang pada toko distro Black Outlet berbasis web yang ditulis oleh Jafar Adrian dan Pramono pada tahun 2017. Yang keempat adalah rancang bangun website toko online menggunakan metode waterfall yang ditulis oleh Susilo dan Kurniawati pada tahun 2018. Yang kelima adalah rancang bangun aplikasi penjualan berbasis website pada studi kasus toko warung bola yang diteliti oleh Triyanto dan teman-temannya pada tahun 2020. Dan yang terakhir adalah pengembangan sistem informasi penjualan handphone menggunakan metode waterfall yang ditulis oleh Ardiansyah dan Aji pada tahun 2021. Untuk hasil penelitian yang sebelumnya ini, untuk metode penelitiannya sama, di mana mereka melakukan wawancara pada toko atau studi kasus yang mereka kunjungi seperti permasalahan yang ada, kebutuhan sistemnya seperti apa, dan lain-lain. Untuk perancangan sistem informasi menggunakan metode waterfall, dan untuk perancangan desain sistem menggunakan Unified Modeling Language seperti use case, class diagram, sequence diagram, dan activity diagram, serta ERD atau Entity Relationship Diagram. Untuk selanjutnya
merupakan landasan teori yang digunakan atau yang akan dilakukan penelitian saya. Yang pertama merupakan perancang bangun. Perancangan sistem atau yang biasa disebut rancang bangun merupakan serangkaian proses menerjemahkan hasil analisis sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen yang ada diimplementasikan. Yang kedua adalah sistem informasi. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling terkait, yang mengumpulkan, memanipulasi, menyebarluaskan data, dan informasi untuk memfasilitasi perencanaan, kontrol, koordinasi, analisis, dan pengambilan keputusan di perusahaan dan organisasi lain. Yang ketiga adalah website. Website merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, animasi, suara, dan lain-lain, baik bersifat statis maupun dinamis yang memiliki topik yang sama. Untuk selanjutnya membahas bahasa pemrograman yang digunakan. Yang pertama yaitu HTML atau Hypertext Markup Language merupakan suatu metode untuk mengimplementasikan konsep hypertext ke dalam satu dokumen yang biasa digunakan untuk menulis halaman web. Jadi untuk penulisan halaman web atau pembuatan halaman web ini kita menggunakan bahasa pemrograman HTML. Yang selanjutnya adalah PHP, Hypertext Processor, sebelumnya disebut Personal Homepage, merupakan bahasa pemrograman script yang membuat dokumen HTML secara on the fly yang dibuat dengan menggunakan editor teks. PHP bisa juga dikenal sebagai bahasa pemrograman server-side. Yang ketiga yaitu CSS dengan panjangan Cascading Style Sheet, merupakan script yang digunakan untuk mengatur desain website. CSS memberikan pengaturan yang lebih lengkap dibanding HTML, sehingga tampilan website yang akan dibuat akan lebih bagus dan rapi dibanding dengan web yang dibuat hanya dengan HTML saja. Sesuai namanya, jadi CSS ini digunakan untuk memperindah tampilan website. Selanjutnya membahas mengenai database yang digunakan dan pengertian database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam suatu organisasi. Jadi database ini digunakan untuk menampung data-data seperti akun pengguna web, produknya seperti harga, jumlah stok yang ada, dan gambar. Untuk MySQL merupakan RDBMS atau server database yang dapat mengelola database dengan sangat cepat dan dapat menampung data dalam jumlah yang sangat besar, dapat diakses oleh banyak user. MySQL ini digunakan untuk DML seperti kita bisa melakukan insert data, melakukan penambahan data, melakukan perubahan data, dan menghapus data, serta menampilkan data yang ada pada database. Untuk selanjutnya membahas gambaran umum instansi. Toko Yescom Indonesia didirikan pada tahun 2011 yang beralamat di Jalan MT Haryono nomor 607 di Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah pada kode pos 50241. Toko ini bergerak di bidang perdagangan perangkat, teknologi informasi IT, khususnya komputer dan laptop. Toko Yescom Indonesia juga menjual perangkat eksternal komputer dan aksesorisnya juga. Berikut ini tampilan seperti potongan gambar yang diambil dari Google Maps dan bangunan depan perusahaan atau toko Yescom Indonesia. Nah, berikut ini merupakan gambar potongannya lokasi Yescom Indonesia dan bagian depan toko Yescom Indonesia. Untuk selanjutnya membahas visi dan misi perusahaan. Untuk visi yang dimiliki oleh toko Yescom ini
yaitu menjadi perusahaan yang melayani dan menyediakan produk teknologi informasi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Untuk misi berikut ini disajikan misi yang ada pada Toko Iskom Indonesia, yaitu menyediakan berbagai produk teknologi informasi yang bermutu dan memberikan layanan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mendukung terciptanya peluang bisnis sarana teknologi informasi komunikasi, khususnya komputer, printer, dan laptop, dan perangkat eksternal yang lainnya. Yang terakhir, mempermudah pelanggan untuk mendapatkan peralatan komputer dan perangkat eksternal lainnya. Untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan ini, perlu peran pemilik dan pegawai. Untuk pemilik harus bisa berinovasi dan harus bisa memimpin pegawai-pegawainya. Pemilik harus bisa mendorong semangat pegawai dan memiliki ambisi yang besar, seperti menentukan target penjualan, sehingga akan membantu memotivasi para pegawai-pegawainya. Dengan ada visi dan misi perusahaan ini, maka perusahaan ini akan bisa maju dan berkembang. Untuk selanjutnya, membahas struktur organisasi. Di bawah ini disajikan struktur organisasi dalam bentuk gambar yang ada pada Toko Iskom Indonesia, mulai dari pemilik, pengelola toko, kasir, marketing, gudang, pengadaan barang, dan kurir. Pemilik selaku pemilik toko memiliki tugas mengawasi pegawai-pegawainya serta merekrut pegawai baru. Pengelola toko memiliki tugas mengawasi pegawai-pegawainya dan juga mencatat laporan-laporan kegiatan yang terjadi pada perusahaan setiap hari. Untuk kasir memiliki tugas menerima transaksi jual atau transaksi dengan pelanggan dan juga melakukan dan mencatat laporan tersebut. Marketing membantu melayani pelanggan dengan memandu atau memproduksi produk yang ada pada perusahaan. Gudang ini memiliki tugas yaitu mengecek stok atau produk yang ada pada toko. Dia apabila stoknya sudah mau habis atau sudah menipis, gudang ini melakukan atau menginformasikan ke bagian pengadaan barang untuk dilakukannya penambahan stok. Untuk pengadaan barang ini memiliki tugas untuk melakukan pemesanan atau membeli produk-produk yang dibutuhkan oleh Toko Iskom Indonesia dan mencatat transaksi beli yang dilakukan. Dan kurir memiliki tugas melayani user atau pelanggan, di mana mengantarkan produk ke tujuan apabila transaksi user sudah dilakukan semua. Berikut ini merupakan produk-produk yang dijual Toko Iskom, diantaranya komputer, laptop. Untuk komputer ini yaitu dengan spesifikasi touchscreen, yaitu komputer ini sudah all-in-one dan kisaran harga 8-12 juta. Untuk laptop ini merek Asus dan Lenovo dengan spesifikasi menengah. Makin tinggi harganya maka kualitas spesifikasi makin bagus. Produk yang dijual selanjutnya adalah printer, proyektor, dan scanner dengan kisaran harga seperti berikut. Untuk selanjutnya, membahas aturan bisnis yang ada. Aturan bisnis adalah langkah yang sangat penting untuk menjamin kegiatan bisnis pada perusahaan. Dengan adanya aturan bisnis ini, maka akan membantu memperlancar kegiatan bisnis pada perusahaan. Berikut ini merupakan gambar aturan bisnis yang masih digunakan pada Toko Iskom Indonesia, mulai dari pelanggan datang ke toko, penjual melayani pelanggan dengan menawarkan produk, pelanggan menanyakan stok produk yang diminati, penjual mengecek stok produk, pelanggan memilih produk yang akan dibeli, pelanggan pergi ke kasir untuk melakukan pembayaran, dan yang terakhir pelanggan menerima produk dan setelah pembayaran. Dilakukan analisis aturan bisnis ini sebagai patokan bagi perancang sistem seperti apa aturan bisnis yang sebelumnya, jadi sehingga aturan bisnis yang akan dibuat selanjutnya
tidak terlalu berubah jauh, dan sehingga para operator dapat menggunakan sistem dengan mudah, dan begitu sistem akan digunakan dengan lebih efektif. Sekian dari presentasi seminar proposal kerja praktik saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.